Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma. Nama saya Jensen dari Jakarta. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Sutra Vajraprajna Paramita. Ini yang ke-8 dan yang terakhir ya. Mari kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo satanto sucetoye arahati sanmiao sanputosye. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. Wu shang shen shen wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu. Wo jin jian wen de shou chi, yuan jie如来真实义. Dharma yang terunggul, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sedharma dan para anggota Sangha. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang Sutra Vajraprajna Paramita ini ya. Jadi kita akan mempelajari ini dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Mandarin, hurufnya dalam huruf simplified ya, Jiantizi, dan bahasa Indonesia ya. Jika ada terjemahan bahasa Indonesia yang kurang tepat, mohon Bapak Ibu atau anggota Sangha bisa memperbaikinya ya. Oke, mari kita lanjut ya. Bahasa Mandarin dulu, kemudian bahasa Indonesia. Mari kita memberikan penghormatan, beranjali, bersikap anjali. 须菩提，若菩萨已满恒河沙等世界七宝，实用布施。若复有人知一切法无我，得成于人，此菩萨胜前菩萨所得功德。Sabuti, jika seorang bodhisattva berdana dengan 7 jenis permata yang memenuhi dunia, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, dan jika ada orang lain yang memahami bahwa semua dharma tidak memiliki aku atau anatta, dan mencapai kesabaran dalam pemahaman ini, maka bodhisattva ini memperoleh pahala yang lebih besar daripada bodhisattva sebelumnya. Ya, jadi Buddha Sakyamuni berkata kepada Sabuti, jika ada seorang bodhisattva berdana dengan 7 jenis permata yang memenuhi dunia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, wah berarti banyak sekali ya 7 permata ini, 7 jenis permata ini. Dan jika ada orang lain yang memahami bahwa semua dharma tidak memiliki aku, yaitu ego, tidak memiliki ego ya, atau anatta, dan mencapai kesabaran dalam pemahaman ini, maka bodhisattva ini memperoleh pahala yang lebih besar daripada bodhisattva yang sebelumnya, yaitu bodhisattva yang berdana dengan 7 jenis permata yang memenuhi dunia ini sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga ya. Karena kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa pahalanya lebih besar? Karena ketika kita berdana dan kita berdana dengan tidak memiliki keegoan, kita tidak mikir, saya sudah menolong orang ini, saya sudah menolong orang itu. Nah, pasti pahala saya sangat besar. Nah, itu namanya memiliki aku ya, memiliki anatta, memiliki ego. Nah, seorang bodhisattva sesungguhnya itu tidak memiliki aku ya, tidak memiliki keegoan gitu. Jadi kita sebagai manusia awam juga hendaknya belajar seperti bodhisattva yang tidak terikat oleh
keakuan ya. Dikit-dikit ngomong, aku sudah melakukan kebaikan ini, aku sudah melakukan kebaikan itu, aku sudah menolong orang ini, aku sudah menolong orang itu. Nah, itu kan namanya ada keakuan gitu ya. Itu namanya kita melekat pada kebaikan yang kita lakukan. Bodhisatwa yang sesungguhnya tidak melekat pada keakuan gitu ya. Oke, mari kita next ya. He iku须菩提，以诸菩萨不受得福而福得故。须菩提，白佛言：世尊，云何菩萨不受福德？Mengapa demikian? Sabuti, karena para bodhisatwa tidak melekat pada pahala dan kebajikan yang mereka peroleh. Nah, ini dia ya. Bodhisatwa itu tidak melekat pada pahala dan kebajikan yang mereka peroleh. Sabuti bertanya kepada Buddha, Bagawan, bagaimana mungkin seorang bodhisatwa tidak menerima pahala dan kebajikan? Ya, jadi bodhisatwa itu mereka melakukan kebaikan, mereka tidak melekat pada pahala dan kebaikan yang mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka tuh tidak berharap mendapatkan pahala ya. Tidak seperti manusia awam. Kalau kita berbuat baik pasti pasti menginginkan pahala ya. Semoga saya mendapatkan pahala ini gitu ya. Kalau bodhisatwa sesungguhnya tidak tidak melekat pada pahala dan kebajikan. Oke. Nah, Sabuti bertanya kepada Buddha, Bagawan. Bagawan itu Buddha. Buddha, bagaimana mungkin seorang bodhisatwa tidak menerima pahala dan kebajikan? Terus Buddha jawab, ah, Sui Puti, 菩萨所作福德，不应贪着，是故说不受福德。Sabuti, seorang bodhisatwa tidak seharusnya terikat pada pahala dan kebajikan yang ia hasilkan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ia tidak menerima pahala, ya. Jadi sesungguhnya bodhisatwa itu pahalanya itu tidak terhingga, tapi mereka tidak melekat, tidak terikat pada pahala dan kebajikan yang mereka hasilkan, ya. Gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. 须菩提，若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是人不解我所说意。Sabuti, jika seseorang berkata, Tathagata datang atau pergi, duduk atau terbaring, maka orang itu tidak memahami makna ajaranku. Ya, oke. Jadi Buddha itu juga ya, Buddha itu sama dengan Bodhisattva yang malah lebih sempurna daripada Bodhisattva. Buddha itu tidak pernah melekat terhadap apapun ya, terutama kebajikan. Jangan bilang Buddha melakukan melakukan tindakan buruk lalu tidak melekat. Enggak, bukan begitu ya. Buddha itu sempurna, nggak akan melakukan kejahatan. Sempurna dalam tubuh, fisik, pikiran, semuanya sempurna. Tidak ada kejahatan, tidak ada rasa dengki sama sekali. Itulah Buddha. Berbeda dengan makhluk manusia awam ya. Kalau manusia awam kan banyak eh, dengkinya, kedengkian, kebenciannya banyak. Kalau Buddha tidak. 100% welas asih, 1000%. Tidak ada rasa benci sama sedikit pun. Sebutir debu pun tidak ada rasa benci. Itulah Buddha. Oke, next ya. 何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。须菩提，若善男子、善女人，以3000大千世界，遂为围城。Mengapa demikian? Karena Tathagata tidak datang dari manapun dan tidak pergi kemanapun, maka disebut Tathagata. Ya, Buddha, Tathagata itu sama dengan Bagawan. Tathagata juga adalah Buddha ya. Sabuti, jika seorang pria atau wanita bajik menghancurkan 3000 besar dunia semesta menjadi partikel-partikel halus. Next. 于意云何是为沉重
宁为多不，须菩提言：甚多，世尊，何以故？Bagaimana menurutmu, Sabuti? Apakah jumlah partikel itu banyak? Nah, Buddha tanya ya. Sabuti menjawab, sangat banyak Bagawan. Mengapa demikian? 若是为沉重，实有者，佛则不说是为沉重，所以者何？佛说为沉重，即非为沉重，是名为沉重。Jika kumpulan partikel halus itu benar-benar ada, maka Buddha tidak akan menyebutnya sebagai kumpulan partikel halus. Mengapa demikian? Karena ketika Buddha menyebut kumpulan partikel halus, itu sebenarnya bukan kumpulan partikel halus. Itulah sebabnya disebut kumpulan partikel halus. Gitu ya. Jadi Buddha itu tidak melekat ya, tidak melekat pada suatu objek gitu ya. Oke. Oke, next. 世尊，如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若是世界有者，即是一合相。Bagawan. Demikian pula, ketika Tathagata berbicara tentang 3000 besar dunia semesta, itu sebenarnya bukan dunia. Itulah sebabnya disebut dunia. Mengapa demikian? Jika dunia benar-benar ada, maka ia akan menjadi suatu entitas yang bersatu. Oke, oke, next ya. Next. 如来说一合相，即非一合相，是名一合相。须菩提，一合相者，即是不可说。Tathagata mengatakan bahwa kesatuan entitas sebenarnya bukan kesatuan entitas. Itulah sebabnya disebut kesatuan entitas. Sabuti, apa yang disebut kesatuan entitas sebenarnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, ya. Jadi suatu objek itu sebenarnya tidak dapat kesatuan entitas, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Oke, next ya. 但凡夫之人贪着其事，须菩提。Tetapi orang awam justru melekat padanya, Sabuti. Jadi ya kita makhluk awam kan itu ya, misalkan ada suatu benda gitu ya, kita misalnya barang mewah gitu ya kita punya nih, kita sangat melekat padanya, kita nggak mau kehilangan gitu kan. Kalau Buddha tuh tidak melekat gitu ya. 若人言佛说我见、人见、众生见、寿者见. Jika seseorang berkata bahwa Buddha mengajarkan tentang pandangan diri, keakuan, pandangan manusia, pandangan makhluk hidup, atau pandangan kehidupan, maka orang itu belum memahami ajaranku. Ya, jadi Buddha itu tidak mengajarkan pandangan keakuan, pandangan ego. Ya, Buddha selalu mengajarkan kita untuk melepas, jangan selalu em, berpandangan adanya keakuan ya. Aku telah berbuat kebaikan gitu. Aku telah berdana banyak uang ke wihara ini. Itu misalnya yang tidak seperti itu ya. Kita harus melepas. Oke, oke, next. 须菩提，于意云何？世人解我所说义不？不也，世尊。世人不解如来所说义。
Sabuti, bagaimana menurutmu? Apakah orang itu memahami makna ajaranku? Tidak, Bagawan. Orang itu tidak memahami makna yang diajarkan oleh Tathagata. Oke, ya. Jadi orang yang berpandangan keakuan, berpandangan tentang makhluk hidup itu tidak memahami ajaran Buddha ya. Oke, next. 何以故？世尊说我见，人见众生见，受则见，是名我见，人见众生见，受则见。Mengapa demikian? Karena ketika Bhagawan berbicara tentang pandangan diri, keakuan, pandangan manusia, pandangan makhluk hidup, dan pandangan kehidupan, itu sebenarnya bukanlah pandangan diri, pandangan manusia, pandangan makhluk hidup, maupun pandangan kehidupan. Oleh karena itu, disebut sebagai pandangan diri, pandangan manusia, pandangan makhluk hidup, dan pandangan kehidupan. Ya, jadi sekali lagi ya, Buddha itu tidak melekat. Ya, oke, paham ya. Next. Jadi jangan selalu bilang, oh saya sudah menolong orang itu. Itu namanya ada pandangan diri dan pandangan manusia, ya kan? Ada pandangan makhluk hidup, ada pandangan kehidupan. Nah, ya kan? Oke, kita kita ketika menolong seseorang, kita itu langsung let go ya. Jangan dipikir-pikir. Jangan misalnya setahun kemudian, misalnya kita lagi terpuruk, kita minta minta orang yang udah kita tolong setahun yang lalu. Lalu kita bilang ke dia, kamu kan sudah pernah saya tolong, kamu tolong dong, bantu saya kembali. Nah, jangan seperti itu ya. Itu namanya kita ada pandangan manusia, pandangan diri, pandangan makhluk hidup, dan pandangan kehidupan. Ya, oke, next. 须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相。Sabuti, seseorang yang membangkitkan hati untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi harus memahami, melihat, dan meyakini semua dharma dengan cara seperti ini, tanpa melahirkan keterikatan pada ciri-ciri dharma. Ya, ya, paham ya? Oke, oke, next. 须菩提，所言法相者，如来说即非法相，是名法相。须菩提，若有人以满无量阿僧祇世界七宝食用布施。Sabuti, apa yang disebut sebagai ciri dharma yang diajarkan oleh Tathagata sebenarnya bukanlah ciri dharma. Itulah sebabnya disebut ciri dharma. Sabuti, jika seseorang memberikan sedekah berupa 7 jenis permata yang memenuhi dunia sebanyak jumlah yang tak terhitung, atau asamkya, itu bahasa Mandarinnya adalah ini. Ini aseng qi, asamkya, ya. Asamkya itu jumlah yang sangat-sangat besar sekali. Kalau saya nggak salah, itu 10 pangkat 70. Kalau nggak salah ya, 10 pangkat 70. Kalau 1 triliun, 10 pangkat 12, ya kan? Kalau satu asamkea itu 10 pangkat 70. Oke, sorry. Next ya. 若有善男子、善女人发菩提心者，死于此经，乃至四句偈等，受持读诵，为人言说，其福甚彼。
Dan jika ada pria atau wanita bajik yang membangkitkan hati menuju Bodhi, kemudian menerima, membaca, menghafal, dan mengajarkan bahkan hanya 4 bait dari sutra ini kepada orang lain, maka pahala yang diperoleh jauh lebih besar daripada pahala dari pemberian tersebut. Ya, jadi kalau ada pria atau wanita bajik, yaitu san nanzi san niren, wanita pria baik dan wanita bajik yang membangkitkan hati menuju Bodhi, ya, menerima, membaca, menghafal, dan mengajarkan bahkan hanya 4 bait dari sutra ini kepada orang lain, maka pahala yang diperoleh jauh lebih besar daripada pahala dari pemberian yang sebelumnya ya. Oke, next ya. 云何为人言说不取于乡，如不动，何以故? Bagaimana cara mengajarkan sutra ini kepada orang lain? Harus harus tanpa keterikatan pada bentuk, dengan pikiran yang tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Ya, jadi kalau ada orang lain yang menghina sutra ini, pikiran kita harus tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Oke, itu caranya. Cara mengajarkan sutra ini kepada orang lain gitu ya. Tanpa keterikatan pada bentuk, dengan pikiran yang tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Mengapa demikian? Nah, udah memberitahu nih. Ini dia. 一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观. Segala fenomena yang bersifat terbentuk, kondisional, bagaikan mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan, bagai embun, juga bagai kilat. Demikianlah seharusnya seseorang melihatnya, ya. Jadi kritik itu bagaikan mimpi, bagaikan ilusi, bagaikan gelembung. Segala fenomena yang bersifatnya terbentuk ya. Saya contohnya mencaci maki, apapun, mobil kita juga sama ya. Kekayaan, ketenaran, semuanya itu bagaikan mimpi, ilusi, gelembung dan bayangan. Bagai embun, juga bagai kilat. Demikianlah seharusnya seseorang melihatnya ya. Segala sesuatu itu cepat sekali berakhirnya ya. Kalau hari ini viral, paling viralnya juga seminggu doang. Paling lama juga sebulan mungkin ya. Setelah itu juga orang sudah lupa gitu ya. Kecuali yang mungkin viralnya sangat besar sekali. Itu ya mungkin agak lama, mungkin bisa 3 bulan gitu kan. Tapi setelah itu juga udah nggak itu lagi, ke orang sudah nggak diskusi lagi ya. Oleh karena itu ketika seseorang mencaci maki kita, mencaci maki sutra ini, itu bagaikan mimpi, ilusi, gelembung dan bayangan, bagaikan embun, juga bagai kilat, sangat sekali lewat gitu ya. Demikianlah seharusnya seseorang melihatnya. Ini sangat sangat terkenal sekali perkataan ini. 一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观. Ya, oke, kita next ya Bapak Ibu. 佛说是今以长老须菩提，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行. Setelah Buddha selesai mengajarkan sutra ini, yang mulia Sabuti, para biksu, biksuni, upasaka, upasika, serta semua makhluk di dunia, termasuk dewa, manusia, dan asura, mendengar ajaran Buddha ini dengan penuh sukacita, menerima dengan keyakinan, serta mempraktikannya. Ya, sepertinya sutra ini sudah selesai. Coba kita next ya, next slide. Ya, sudah selesai, Bapak Ibu.
dan para anggota Sangha. Ini adalah sutra pertama kali yang yang kita pelajari lah. Jangan bilang saya babarkan, saya tidak berhak membabarkan ya Bapak Ibu, karena saya juga baru belajar ajaran Buddha ini. Saya sangat-sangat mencintai ajaran Buddha ini. Saya juga saking sangat sukanya saya sampai-sampai melekat gitu ya. Nah, Buddha juga ini juga kita tidak boleh melekat pada ajaran Buddha ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya sutra yang akan kita pelajari bersama yaitu sutra Ticang Pusa Ben Yuan Jing, yaitu sutra ikrar Bodhisattva Ticang itu apa ya? Ticang Pusa Sitigarbha, Sutra Ikrar Sitigarbha. Itu adalah sutra yang juga juga sangat-sangat penting di dalam Buddhis Mahayana ini ya. Buddhis aliran Mahayana ini juga sangat penting. Sutra ini, Sutra Sitigarbha ini menceritakan tentang satu orang bodhisatwa yang sangat 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 berbakti kepada orang tuanya ya. Dan beliau juga sangat luar biasa ya. Beliau mengatakan begini, Di bukong sibu fo. Eh, Jikalau neraka tidak kosong, saya nggak akan menjadi Buddha. Saya akan selama-lamanya menjadi bodhisatwa, menolong seluruh makhluk hidup yang ada di neraka. Ya, oke, kita akan pelajari sutra itu. Mungkin satu bulan setelah saya mempublish sutra ini, rekaman ini ke YouTube ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan para anggota Sangha. Mari kita itu dulu ya, melimpahkan jasa dulu. Mari kita melimpahkan jasa. Nah, ini dia. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa kebajikan ini memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar, dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan bodhicitta sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam Sukawati. Namo Buddha, Namo Amitabha. Mari kita em, bernamaskara dulu tiga kali kepada Buddha. Ya. Mari kita memberikan penghormatan. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Namo Buddha, Namo Amitabha. Ya, semoga semua makhluk hidup sehat, bebas dari bencana, dan sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.